Oke cuy, balik lagi sama saya Gani. Di tangan gue sekarang udah ada dua komponen ya. Ini gue dikirimin sama Nano Komputer. Thank you sebelumnya ya, karena ini sekaligus menjawab permintaan kalian. Bang, cobain motherboard dari Sapir bang. Nah sekarang kita sudah ada barangnya ya, sama power supply juga. Ini motherboardnya Sapir Nitro Plus B850M Wi-Fi. Sama ini buat PSU, MSI, MAG, A1000 GLS ya. Ini motherboard untuk AM5 Ryzen 7000, 8000, 9000 ya. Sama ini PSU 1000 watt, sudah ATX 3.1, sudah PCI 5.1, sudah 80 plus gold, sudah cybernetic gold juga ya. Oke, kita akan jajal pakai yang ada di gua ya, 7500F sama 5060 teman-teman ya. Sebenarnya buat PSU 1000 watt ini udah bisa sampai 50-80, 50-90 gitu ya. Buat yang berat-berat ini udah bisa. Cuman kita jajal aja sama 50-60 sama 75F yang ada di gua pakai motherboard ini teman-teman. Kita juga penasaran nih, gimana nih motherboard Sapir? Apakah worth it dipakai atau tidak ya? Dan gak usah lama-lama karena pegel juga. Kita langsung aja masuk ke pemasangannya, perakitannya. Cuman di sini gua nggak masukin ke dalam casing ya. Kita di bench stable aja. Yang penting kita lihat apakah bisa jalan stabil kalau kita testing kecil-kecilan atau kayak gimana ya. Oke teman-teman, ini dia motherboardnya. Gue udah keluarin ya. Kalau teman-teman pengen lihat unboxingnya, ada di video unboxingnya kemarin udah tayang ya. Tampilannya cakep banget sih jujur ya, nuansa silver begini. Terus juga tampilan penutup ininya beda ya dari motherboard lain yang biasa pakai hitam. Nah kita langsung pasang aja ya. Ini prosesornya si 7,5F yang ada di saya. Kita akan langsung masukin ke sini. Kita lepas ininya, udah deh, langsung kita tutup ya. Ya ini sih udah sih bener ya, hari-hari ragu masang prosesor. Nah BTW untuk SSD di sini ternyata udah ada SSD di dalamnya guys. Mungkin ini motherboard habis jalan-jalan dari beberapa reviewer ya, jadi SSD-nya ada di dalam. Mudah-mudahan ada Windows-nya ya, atau ada yang bisa kita testing dalam. Kalau nggak ada ya berarti pakai SSD saya ya. Nah di sini udah ada SSD ya. Kok SD sih? SSD NVMe WD Black SN750 teman-teman. Oke, kita tutup lagi guys. Jadi udah cakep banget sih ini motherboard. Heatsink buat NVMe nya juga tebal guys. Jadi tidak aneh-aneh. Oke, sekarang kita mau pasang cooler ya. Harus melepas dulu si bracket AMD-nya. Oke, kita buka. Pokoknya guys, kalau gua mah untuk motherboard ini, selama dia bisa nyala, terus kita testing game itu lancar dari awal sampai akhir, ya buat gue itu udah lebih dari cukup. Kalau untuk power supply-nya, selama dia nyala cukup ya. Karena gue bingung juga power supply di tesnya ngapain anjir. Gue nggak punya alat secanggih kayak yang punya siapa ya gitu ya. Ada tuh guys distributor yang suka ngetes power supply, dia pakai apa gitu, dummy loader ya namanya, gue lupa. Voltnya kan gede tuh. Nah saya tidak punya alat itu pak, jadi kita sebatas tes aja ya, sebatas nyala. Magnetnya belum kepasang guys, lupa. Nah mana tadi? Kan tadi bautnya hilang. Oh enggak, dia bukan hilang, emang belum guys, masih di sini. Saya kira hilang. Oke, ini gue pakai cooler towernya
yang PC cooler ya. Apa ya, RT 400 kalau nggak salah. Sama RAM kita pakai Corsair ya, 2x16. Ini speednya kalau nggak salah 5600 deh ya. Nggak apa-apa, cukup kok. Kalau udah gini kita tinggal kasih pasta aja guys ya. Ini gue nyari pastanya dulu guys. Nah guys, udah ketemu guys. Pasta cukup sebiji jagung aja sih guys ya. Tidak usah gede ya. Ini juga cukup. Pasta teh kadang sekarang suka ada yang kayak semen gitu guys. Seperti semen. Nah, kalau gini kita tinggal masukin aja guys. Bisa pakai tangan dulu, nanti tinggal kecangin pakai obeng. Jadi ngerak itu sebenarnya gampang guys, gampang banget. Ini kita pasang fan-nya. Ini nggak mentok sama RAM ya teman-teman ya, masih jauh jaraknya. Kecuali kalau kalian pakai cooler yang babon anjay, baru tuh cooler yang emang gede banget, yang fan-nya sampai kesini tuh guys, baru. So, karena ini jaraknya lega dan gue cuma pakai satu fan, jadi aman deh. Sip, satu lagi. Udah deh, sekarang kita tinggal naikin bench stable-nya. Bench stable udah gue keatasin ya, tapi kita pasang dulu kabel-kabel power supply-nya ya. Di sini gue cuma pakai 3 kabel, 24 pin, 8 pin Mobo, sama 8 pin VGA. Oke, motherboardnya itu sebenarnya butuhnya 2x8 pin, tapi kalau misalkan kita nyolok 1x8 pin, selama kita tahu memang dayanya itu nggak terlalu gede, ya itu masih bisa nyala teman-teman ya. Dan untuk si power supply ini dia udah dapat kabel 12 V2x6 atau 12 VA power yang 600 watt ya teman-teman ya. Dia ada warnanya kuning, cuman kita nggak akan pakai karena 5060 saya tuh 8 pin biasa. Dan ini untuk nyolok di power supply juga nggak susah sih, colok aja tinggal masukin. Nah ini juga udah ketara ya buat si Mobo, sama ini buat si VGA. Udah deh, sesimpel itu aja ya. Dan tinggal masukin aja ke bench stable, masukin ke kolong seperti ini teman-teman. Nah udah deh, yang 8 pin Mobo-nya ini, untuk 8 pinnya tuh dia nggak kebagi 4+4 ya, dia langsung saklek 8 pin kayak gini, karena udah nggak ada yang pakai 4 ya harusnya ya untuk motherboard yang pakai PSU 1000. Nah udah deh, ini tinggal sesuaikan aja di sini, masukin ke lubang bautnya biar setara ya. Colokin 8 pin, di sini ada 2 sih teman-teman ya, kalian bisa colok di mana aja, sama aja harusnya. Masukin aja, sip. Terus ini 24 pin, sip. Sama tinggal pasang VGA. Nah ini 50-60 ya, tinggal masukin saja sama colok kabelnya. Kalau gini udah deh, jadi masih gampang lah rakit-rakit kayak gini, apalagi cuma buat ngetes doang mah guys. Sat. Oke, front panelnya kita colokin dan yowes, mari kita nyalain PC-nya. Oke teman-teman, ini sudah dicolokin ke listrik ya, dan langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah PC-nya udah nyala ya teman-teman ya. Dan untuk indikatornya dia ada di bawah ya, untuk kayak di RAM, CPU, boot, GPU ya. Hanya sudah masuk ke BIOS nih, tampilannya kayak gimana ya. Oke, logonya seperti itu teman-teman, dan di sini untuk tampilan BIOSnya seperti ini ya. Oke, udah kebaca B850M, ini 75F ya, kebaca teman-teman ya. Oke,
Di sini ada opsi RAM-nya kebaca ya. Gua kan RAM-nya 5600 teman-teman ya, di sini masih kebaca 4800. Coba kalau ini kita klik. Oke, lalu kita pencet F10 ya. Lalu yes. Nah, kita biarkan dia masuk ke BIOS lagi. Gue pengen tahu apakah RAM-nya bisa jalan sesuai speednya, karena bawaannya kan RAM gue 5600 mHz tuh teman-teman ya. Harusnya sih bisa ya. Kalau dari sini nggak bisa, ya kocak menurut gue. Oke. Kadang dia bisa cepet bisa lama ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian dari nyalain XMP atau Expo kayak gini, tunggu aja. Nah, ini dia sudah jalan 5600 ya. Oke, di sini kalau kita ke boot, apakah ada Windows-nya? Langsung aja ya F10 ya. Kita lihat aja guys, apakah si SSD yang tadi nempel yang udah ngikut dari motherboardnya ada Windows-nya atau tidak. Kalau ada kan enak, kita tinggal cek and recheck, tinggal testing teman-teman ya. Tapi gue suka logonya guys, cakep. Ada Windows-nya teman-teman. Jadi kita tinggal langsung cek and recheck saja. Sebenarnya kalau udah masuk ke layar, kalau misalkan kayak udah masuk ke Windows kayak gini, itu rasanya udah sama aja sih teman-teman harusnya ya. Oke, coba kita buka aplikasi cek and recheck. Oke teman-teman, kita sudah buka aplikasi cek and recheck ya, seperti biasa yang gue suka lakukan. Nah, di sini CPU Z udah kebaca 75F 6 core 12 thread, terus juga di sini di GPU Z 5060 sudah terbaca 8 GB, terus di sini suhu prosesor juga aman ya, kebaca semua sampai ke suhu yang lain juga ada di sini ya. Jadi semua terbaca dengan normal, nggak ada aneh-aneh ya, sampai suhu VGA juga udah kebaca. Buat SSD, ternyata yang ada di sini tuh SSD Gen 3 teman-teman ya, dengan speed yang memang speed Gen 3 pada umumnya. Tapi nggak masalah teman-teman, untuk B850 ini kalau misalkan kalian pakai SSD Gen 4 ya udah pasti support. Gen 5 pun support, karena di sini dia sudah ada keterangan M.2 PCIe 5 ready ya. Di sini juga untuk slotnya kan ada dua, yang atas tuh buat Gen 5, yang bawahnya buat Gen 4 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai prosesor yang memang udah ready PCIe 5 kayak Ryzen 7000 atau Ryzen 9000 ya, ketika kalian pakai SSD Gen 5 ya udah speednya dia udah jalan Gen 5 teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai Gen 4 ya dia jalan Gen 4 teman-teman. Dan di sini untuk daya idle-nya ternyata cukup irit teman-teman, di 50-60an watt ya. So buat teman-teman nih yang masih suka salah kaprah, power supply 1000 watt itu bukan berarti dayanya 1000 watt teman-teman. Jadi 1000 itu kantong ya, kantong yang kasarnya dia tuh mampu untuk ngehandle. Jadi kayak gini nih, kalian mau upgrade prosesor ke Ryzen 9950X3D sampai RTX 5090, anggaplah dayanya masih di bawah 1000 watt, dan memang di bawah 1000 watt sih guys, biasanya kan 700-an watt tuh ya, itu masih mampu di handle ini gitu. Jadi 1000 watt itu kantong. Berapa daya PC-nya, berapa watt yang dihasilkan itu tergantung dari spek apa yang kalian pakai. Nah ini gue pakai 75F 5060, idle-nya 60-an watt, 70-an watt, masih di bawah 100. Jadi bisa dibilang masih irit ya, karena memang di sini juga sudah ada efisiensinya 2 tes tuh ya, dari 80 plus sama Cybernetic. Buat teman-teman yang belum tahu juga, kita kan tahunya 80 plus gold nih untuk efisiensi listrik. Nah sekarang itu yang ngetesnya namanya Cybernetic teman-teman. Jadi di Cybernetic itu selain dites efisiensi listrik, dites juga tingkat kebisingannya, silent atau tidaknya ya. Dan buat power supply kayak gini udah pasti silent ya, jadi tidak ada aneh-aneh. Oke, dan sejauh ini alhamdulillah semua kebaca normal, jadi harusnya gue udah bisa rekomenin sih ini motherboard ya. Ini cakep teman-teman. Sekarang kita langsung cek and dicek game aja ya, kita jajal benchmark kecil-kecilan aja. Yang penting stabil atau tidak, lancar atau tidak sampai akhir. Oke guys, untuk testingnya Cyberpunk harusnya udah cukup lah guys ya. Gue mau set di mentok aja 2K ya. 2K ini ray tracingnya di overdrive mentok ya. Kita langsung jajal aja benchmarknya. Kalau dari sini dia lancar sampai akhir, harusnya udah lancar banget ya guys ya. Jadi kita tungguin, soalnya kalau Cyberpunk paling juga cuma semenit ya guys ya. Kalau untuk suhu balik lagi ke cooler yang dipakai ya teman-teman ya.
Ini gue pakai cooler tower-toweran juga udah cukup teman-teman. Selama dia lancar sampai akhir, tidak ada masalah, buat gue cukup teman-teman. Gak ada nge-glitch, gak ada force close tiba-tiba gitu ya, lancar sampai akhir. Itu udah cukup. Kita tungguin sampai kelar guys. Sebentar kok, Cyberpunk mah besok cuma semenit. Sudah clear sampai akhir, alhamdulillah tidak ada kendala ya. Dari mulai suhu juga aman. Di sini udah turun lagi ke 60-an ke 40-an ya. Daya juga ini turun ke 140-an. Tadi pas benchmark ada di 230-an ya. Sampai akhir tidak ada keluhan, tidak ada glitch, tidak ada force close dan kawan-kawan, semuanya aman ya untuk dua komponen ini. Jadi misalkan kalau kalian mau pakai dua komponen ini, gue udah bisa ngerekomendasiin karena gue udah nyoba sendiri, tidak ada keluhan ya. Ini pertama kali gue nyobain dua komponen ini, baik power supply atau motherboardnya ya, si MSI A1000 GLS ini udah cakep banget ya. Ternyata dia efisien banget ya pada saat idle aja. Gue pakai beberapa power supply untuk idle 75 F5060 biasanya masih ada di 80-an watt teman-teman ya, tapi sama MSI ini bisa jadi 50-an watt doang ya. Ini udah cakep banget. Sama buat motherboardnya, dari desainnya udah cakep, dan jujur ya guys, ini untuk motherboardnya dibanding B850M yang pernah gua coba, ini cukup berat ya teman-teman ya. Jadi build quality-nya emang cakep banget buat si Xavier Nitro Plus B850M UEFI ini. Kalau teman-teman minat, ini gas aja guys, cakep desainnya. Terus juga tampilan BIOS-nya juga nggak bikin gua pusing teman-teman ya. Gua nggak expo atau XMP RAM, tinggal satu kali klik, tinggal pencet doang, tadi tinggal klik gitu doang ya, terus pencet F10. Lalu masuk lagi ke BIOS buat mastiin RAM-nya jalan 5600 gitu. Semuanya berfungsi dengan baik, testing sampai akhir juga semua lancar ya. Oke, segitu aja dari gue. Kalau minat nanti linknya gue drop di deskripsi teman-teman ya. Asli, ini cakep guys. Mantap.